Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, di tanggal 20 Juli tahun 2025, khotbah atau renungan pengajaran kebenaran firman Tuhan akan mengangkat judul kronologi penyakit dari penghakiman menuju pemulihan. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu yang penuh sukacita ini kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk duduk, diam, dan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan segala pengertian Kau nyatakan bagi setiap kami sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rahasia firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa judulnya kronologi penyakit? Karena apa yang mau saya sampaikan ini adalah bagaimana kita melihat pandangan mengenai sakit penyakit di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama ke perjanjian baru, mulai dari sudut pandang perjanjian lama Yudaisme dan perjanjian baru dalam sudut pandang Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan sakit penyakit, apa yang muncul dalam pikiran saudara? Kebanyakan kita pasti akan berpikir seperti layaknya konsep-konsep di dalam pandangan Yudaisme dan perjanjian lama bahwa sakit penyakit itu diakibatkan oleh karena dosa. Sakit penyakit itu adalah kutuk. Sakit penyakit itu adalah penghukuman daripada Tuhan. Apakah ini salah? Itu benar adanya. Namun mari kita melihat dengan lebih terang benderang, sehingga kita bisa membedakan mana yang memang dari kutuk, mana yang dari dosa, dan mana yang memang Tuhan izinkan atau memang Tuhan ada satu rencana yang mendatangkan kemuliaan lewat sakit penyakit itu. Baik, pertama-tama kita mau melihat dulu lah sakit penyakit dari sudut pandang perjanjian lama. Perjanjian lama biasanya menggambarkan sakit penyakit itu sebagai akibat dosa dan hukuman, atau dalam bahasa hukum Taurat itu kutuk. Jadi perjanjian lama itu adalah sebuah konsekuensi moral, konsekuensi dosa. Penyakit seringkali dikaitkan langsung atau dosa, langsung dengan dosa atau pelanggaran terhadap hukum Allah, ya. Dan itu memang benar adanya. Keluaran 15 ayat 26 berkata apa? Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan seterusnya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit yang kujatuhkan atas orang Mesir. Jadi ini janji Tuhan, ya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kemudian Ulangan 28 ayat 27 dan 35. Tuhan akan menimpakan kepadamu penyakit sampar dan seterusnya, borok Mesir dan seterusnya, gatal-gatal yang tidak dapat disembuhkan dan seterusnya. Ada begitu banyak memang ucapan kutuk di dalam Ulangan
pasal 28 itu. Jadi siapa yang mengutuk? Tuhan. Saudaraku ya, siapa yang mengutuk? Tuhan di sini. Saudara kira kutuk itu berasal dari setan? Tidak. Kutuk itu adalah hukuman Allah atas segala pelanggaran dosa maupun moral yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka tidak taat dan tidak menuruti apa yang tertulis dalam hukum Taurat atau dalam perintah Tuhan. Atau lebih tepatnya dalam 631 mitzvot. Jadi pelanggaran terhadap hukum atau aturan itu ada konsekuensinya, ya ini kutuk. Dan kalau saudara membaca dengan jujur apa adanya, Perjanjian Lama itu memang syarat sekali dengan yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga apa yang Tuhan katakan mengenai kutuk itu memang betul-betul ditimpakan terhadap mereka. Saudara ya. Jadi sekali lagi, ini adalah pandangan dari Perjanjian Lama. Kalau saya ditanya, apakah saya setuju dengan pandangan ini? Saya akan berkata, dari sudut pandang saya dan pengalaman saya dalam mengikuti Tuhan, saya sedikit banyak setuju dengan apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Tapi saya tidak katakan sepenuhnya lantas saya katakan bahwa semua sakit penyakit itu karena hukuman atau kutuk dari Tuhan. Karena tergantung lagi. Tergantung apa? Semua jawabannya itu ada di dalam surat Roma kalau tidak salah ya. Sebentar kita lihat. Di dalam Roma 8 ayat 1 berkata bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kata penghukuman ini bisa kita katakan sebagai kutuk atau konsekuensi penghukuman. Tidak ada bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kutuk atau hukuman termasuk sakit penyakit itu seharusnya tidak ada bagi saudara yang ada di dalam Yesus Kristus. Penyakit dalam konteks penghukuman itu tidak ada dalam saudara yang sudah bertobat, lahir baru, dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau saudara keberadaannya belum bertobat, belum menerima Yesus, belum percaya dan mengikuti Yesus sungguh-sungguh, maka saya akan setuju dengan apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama ini. Kalau saudara masih belum ada di dalam Kristus, kutuk masih berlaku. Ya, sekali lagi, ada orang yang mencibir saya ketika saya khotbah di pelayanan youth. Mereka lalu berkata, walaupun tidak di depan saya ya, mungkin ngomong di belakang, masa sih khotbahnya seperti itu ngomong tentang kutuk? Kan sudah nggak ada lagi kutuk dan sebagainya itu. Saya bilang, kamu kayaknya nggak adil deh. Kamu kok kayaknya nggak adil. Perjanjian Lama kan nggak cuma ngomong masalah kutuk dan berkat. Kenapa kutuknya dihilangkan, cuma berkatnya disisakan? Keenakan saudara lantas mengkhotbahkan setelah pulang ibadah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Wah, saudara dengan refleks dengan cepat mengangkat tangan, Tuhan aku terima berkat-Mu. Itu keenakan saudara ya. Ketika saudara cuma mau menerima yang enak-enak doang, tapi saudara tidak percaya bahwa kutuk itu sama realnya ada dengan berkat. Kalau di mana ada berkat, di situ juga ada kutuk atau penghukuman Allah. Sampai sekarang masih ada kutuk itu. Jangan main-main, saudaraku. Kutuk itu, kalau dalam konsep perjanjian Lama, adalah peringatan Tuhan terhadap pelanggaran atas hukum-hukumnya. Jadi kalau saudara menjadi orang Israel di masa itu, saudara meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain, biasanya Tuhan akan menimpakan hukuman itu terhadap saudara. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan, Tuhan serahkan mereka kepada penjajah, kepada bangsa-bangsa lain, bangsa Asyur, bangsa Mesir lah, bangsa ini itu menjajah mereka. Karena apa? Karena mereka tidak setia dengan Tuhan. Tuhan genapi penghukumannya. Nah, kalau saudara yang hidup di dalam Kristus, tentu tidak ada penghukuman, tentu tidak ada kutuk. Tapi dengan catatan loh ya, asal engkau betul-betul hidup benar-benar di dalam Kristus.
Kalau cuma hidup ngomongnya di dalam Kristus, aku ini Kristen, tapi hidupmu nggak sungguh-sungguh, masih bergelimangan dosa, masih hidup pergaulan bebas, melakukan kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya, saya nggak jamin. Seenaknya saudara hidup berarti ya, tanpa ada penghukuman Tuhan. Setahu saya, Alkitab berkata kamu ini bukan anak-anak gampang. Kalau anak-anak gampang Tuhan biarin. Kalau anak-anak indikasi Tuhan hajar loh. Loh saudaraku, saya bersyukur sebagai anak yang tumbuh di sekolah di era 90-an ya. Jadi saya ini lahir di tahun 80-an awal. Saya besar di sekolah itu ya tahun 80-90 saya merasakan bagaimana kerasnya didikan guru. Khususnya guru olahraga itu jadi momok saudara ya. Saudara, kita sekolah di sekolah Katolik. Kalau mulai bandel atau apa-apa, guru itu tidak segan-segan loh. Tidak cuma menjewer, kadang dia bisa memukul kaki atau tangan saudara dengan penggaris kayu itu atau jangka kayu itu. Kalau hari ini guru seperti itu bakal dilapor sama Komnas Perlindungan Anak, saudaraku ya. Kalau zaman dulu enggak, saudara lapor sama orang tua ditambahin sama orang tua saudara. Kenapa? Karena semuanya itu membuat kita punya adab hari ini. Kita punya adab menghormati orang lebih tua dan sebagainya. Dan kita bersyukur, kita nggak pernah membenci kok. Biar guru memukul kita dengan mister kayu, nggak pernah kita mau lapor polisi kok. Kenapa? Karena kita tahu kita salah. Semua yang dilakukan guru itu baik. Nah, demikian juga kalau misalnya Alkitab tuh berkata apa? Kalau ada anak yang bandel, yang bandelnya keterlaluan, kitab suci berkata apa? Ya, perjanjian lama khususnya di dalam Amsal kalau tidak salah ya. Ambil itu kayu, rotan ya. Dan pukul anakmu kalau misalnya dia bandel, biar kebebalannya keluar, biar kebandelannya keluar. Itu cara. Saudara mungkin tidak setuju dengan parenting yang seperti itu. Tapi kalau anak saudara betul-betul bandel, hal-hal seperti itu akan dia ingat. Saudara ya. Entah karena saya adalah generasi senial maka saya sepenuhnya setuju dengan itu. Tapi jujur aja saya tidak pernah memukul anak saya. Ya, mungkin karena secara verbal dia sudah sadar. Ketika saya marah, ketika saya tegur, dia sudah sadar. Tapi kalau seandainya dia sudah ditegur secara verbal tapi tetap nakal-nakal, bahkan nakalnya menjadi-jadi membuat masalah buat tetangga dan lain sebagainya, maka saya juga sebagai orang tua wajib mendisiplinkan dia. Karena saya sebagai orang tua masa bodoh dengan apa yang dikatakan parenting hari ini. Saya perlu mendidik anak saya dengan cara saya dan sesuai dengan apa yang saya yakini dalam firman Tuhan. Tapi saya tidak mau membahayakan nyawa anak saya. Alkitab sendiri berkata, ya kita harus memukul tapi sayangkan nyawa anakmu. Ada orang tua yang gelap mata, yang tahu-tahu memukul-mukul anaknya sampai meninggal. Sudah itu jangan. Itu nggak ditaker, berarti dengan kebencian, dengan kemarahan ya jangan juga ya. Tapi sekali lagi, saya tidak mengajarkan saudara menganiaya anak. Karena batasannya itu adalah didikan, bukan emosi. Poinnya, saudara bisa ngasih tahu. Dan setelah itu saudara pun harus minta maaf. Karena apa? Dan saudara bisa menjelaskan, ya puji Tuhan. Sampai saat ini saya tidak pernah memukul anak saya. Karena dia juga masih kecil, saudaraku ya. Tapi perlu sekali memberikan didikan yang seperti itu. Saudara ya. Nah Tuhan juga saya percaya sama. Ketika umatnya melakukan pelanggaran, bandel nih ya ceritanya, ada kutuk, ada penghukuman. Tetapi perjanjian baru berkata tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi bukan kontradiksi dalam hal ini saudaraku ya. Karena kutuk memang sudah dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus Yesus, sungguh-sungguh memberi diri dibaptis, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, maka saudara tidak ada penghukuman. Karena jauh dalam batin saudara ada benih ilahi yang membuat saudara juga membenci dosa. Kalaupun saudara jatuh dalam dosa, saudara akan bersegera untuk bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama itu, dan dari hari ke hari saudara belajar memikul salib penyangkal diri. Itu baru perjalanan orang percaya yang benar. Seperti itu. Nah sekarang ketika kita sudah membaca
konsep perjanjian lama mengenai sakit penyakit, sekarang mari kita melihat lagi dari konsep Yudaisme di dalam abad pertama, saudaraku. Jadi perjanjian lama kan apa kata hukum Taurat ya? Perjanjian lama itu apa kata hukum Taurat? Sekarang di era Yudaisme pada zaman Yesus itu sangat dipengaruhi oleh tafsir orang Farisi atau aliran Farisi dan aturan-aturan oral atau aturan-aturan tafsiran dari Misnah ya, saudaraku ya. Dari Talmud juga maksud saya di sini. Dalam pandangan Yudaisme atau agama Yahudi di abad pertama, penyakit itu sama dengan dosa dan sama dengan najis dan sama dengan terbuang. Jadi kalau saudara punya penyakit, saudara akan dipandang rendah. Saudara dianggap orang najis, saudara dianggap orang terbuang, saudara dianggap orang yang dibenci oleh Tuhan, dan itu tidak enak. Saudara dilabeli oleh pemimpin agama saat itu orang rendah yang harus dihindari. Boro-boro saudara dikunjungi, boro-boro saudara dilayani, saudara tidak akan dianggap. Malah saudara disuruh jauh-jauh. Tidak ada pemulihan, bukan? Orang dituntut, kalau engkau ingin pulih, engkau harus bertobat dan melakukan hukum Taurat itu dengan keras. Baru dosamu diampuni. Itulah tanggapan dari sudut pandang Yudaisme. Banyak contoh di dalam Alkitab. Contohnya penderita kusta. Kan mereka harus diasingkan. Mereka harus hidup jauh dari perkampungan masyarakat. Dan setiap kali ada orang lewat, mereka harus berteriak-teriak dari jauh, najis-najis. Supaya orang nggak ketemu mereka seperti itu. Yang kedua, perempuan yang pendarahan. Bayangkan 12 tahun pendarahan. Tidak ada solusi. Tidak disembuhkan. Orang akan menjauh karena dianggap dia najis. Kenapa? Saya pikir ya, dalam sudut pandang Yudaisme ya, kalau orang yang pendarahan, maaf ya, kalau wanita itu keluar menstruasi terus-menerus, itu dipandang sebagai najis. Dan orang najis itu tidak boleh dideketin, dihindari kalau perlu. Ada juga orang lumpuh. Ada tanggapan dari orang-orang Farisi, orang lumpuh itu orang yang dihukum oleh Tuhan. Orang buta juga, sama seperti pembacaan kita kali ini. Guru, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Selalu kesimpulannya dosa oleh karena dia atau orang tuanya yang ditimpakan kepada dia. Itu adalah pandangan Yahudi pada saat itu. Saudara ya, sehingga dari sudut pandang Yudaisme jelas orang sakit akan mengalami yang namanya pengucilan struktural. Orang sakit akan diasingkan. Orang sakit akan diabaikan. Betapa gak enaknya jadi orang sakit di masa itu. Ya saudara ya. Nah sekarang kita akan langsung berlanjut kepada sudut pandang perjanjian baru. Makanya disebut kronologi dari perjanjian lama, kemudian abad pertama Yudaisme, dan sekarang dari sudut pandang perjanjian baru dari sudut pandang Yesus Kristus. Yesus tidak mengaitkan penyakit itu langsung dengan dosa. Tapi tidak berarti Yesus bilang penyakit itu sepenuhnya bukan karena dosa. Ada juga. Karena saudara pernah baca bukan? Ketika ia berbicara kepada seorang lumpuh. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang membuat orang-orang Farisi dan pemimpin agama saat itu marah kepada Yesus. Loh, siapa kamu yang bisa mengampuni dosa? Bukankah Allah saja yang bisa mengampuni dosa? Bagaimana mungkin kau berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Ini berarti orang lumpuh itu memang dia lumpuh oleh karena dosa. Ada orang yang karena dosa. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara tidak perlu takut dengan iblis. Saudara tidak perlu takut dengan setan. Iblis itu dan setan itu sering disebut Beelzebul. Beelzebul itu artinya raja dari para lalat. Saudara tahu lalat itu kerjaannya apa? Kerjaannya dia suka mendatangi yang busuk-busuk. Sampah lah, bangkai lah.
Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, di mana ada luka kita yang tidak tersembuhkan dan menjadi busuk, di situ setan atau raja lalat ini suka untuk hinggap. Lalu dia akan menyebarkan penyakit yang membuat lukamu menjadi infeksi. Nah, inilah kronologi atau cara kerja dari sakit penyakit. Iblis tidak berkuasa untuk mengutuk saudara. Iblis tidak berkuasa untuk menimpakan sakit kepada saudara. Iblis, setan hanya bisa menggoda saudara, menarik saudara dari zona perlindungan ilahi, menarik saudara dari zona kekudusan hidup, menarik saudara dari kesucian menuju ke dosa, membuat saudara jatuh dalam dosa. Itu adalah tujuan iblis dan setan nomor satu. Dia akan bawa saudara untuk menikmati dosa karena dia tahu konsekuensi dari dosa itu adalah hukuman. Dan saat saudara dihukum oleh Tuhan, saat saudara ditimpakan dengan hukuman Allah atau kutuk, saat itulah iblis mulai menambah parah. Ya, dia mulai meracuni kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat inilah kenapa kita perlu yang namanya confess atau mengakui dosa kita. Karena ada banyak kali kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita sudah lahir baru, kita sudah bertobat. Kita bahkan melayani Tuhan. Tapi ada satu waktu, ada satu masa ketika kenyamanan hidup dan kesuksesan mulai masuk dalam hidup kita, pelan-pelan kita meninggalkan kesetiaan kita yang semula. Mulailah masuk yang namanya keinginan-keinginan yang jahat. Seorang suami yang seorang pengusaha ketika dia mulai sukses, mulai muncul dalam hatinya keinginan untuk berselingkuh. Nah, setelah itu ada juga yang sudah dapat jabatan, mulai tergoda untuk korupsi. Setelah itu ada juga orang yang sudah mulai kaya, mulai arogan, dan menggunakan kekuasaan kekayaannya untuk menindas orang lain. Namun setelah karena saudara melakukan semua itu, saudara sudah mulai kehilangan kasih. Tahukah saudara yang namanya hukum tabur tuai? Apa yang saudara tabur itu akan saudara tuai. Ketika engkau menabur kejahatan, engkau akan menuai yang namanya masalah atau problem atau segala macam yang buruk. Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan juga tidak tidur melihat itu. Ketika ia melihat kejahatan saudara, ia akan menghukum engkau. Dalam tanda kutip, bukan dengan tujuan untuk membunuhmu, tapi dalam tanda kutip supaya engkau bertobat kembali. Ada banyak ilustrasi orang ya. Ya, ketika engkau dilempar batu kecil katanya dari atas, kepentok saudara akan menengok, bukan? Ya, kadang batu kecil Tuhan izinkan supaya saudara boleh ingat kembali kepada yang di atas, yang di atas bicara soal Tuhan. Ketika saudara ditimpakan penyakit, bukankah setelah engkau kena penyakit itu engkau mulai sadar, engkau mulai punya waktu diam dan beristirahat dan mulai mendengarkan Tuhan? Nah, terkadang ya, Tuhan izinkan sakit penyakit itu untuk menegur saudara dan mengembalikan saudara kepada kasih-Mu yang semula. Ya, sudut pandang ini saya pikir sesuatu yang tepat saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbeda dengan pandangan Yudaisme. Kalau orang Yudaisme melihat orang kusta, mereka akan membenci, mereka akan menghindari, bahkan mereka akan memerintahkan pengasingan terhadap orang kusta ini. Jangan dekat-dekat, boro-boro masuk ke gereja. Mereka tinggal aja jauh dari perkampungan, supaya nggak menularkan orang lain. Ya, sebaliknya, kasih Yesus, bagaimana Yesus memandang orang yang sakit? Ia malah menyentuh orang yang sakit kusta, saudaraku. Karena saudara mengikuti seri pendalaman Alkitab, ini baru kita bahas. Markus 1 ayat 40-45. Orang kusta itu nggak boleh dideketin, nanti kena virusnya. Tapi boro-boro
menjauh seperti kebanyakan orang, Yesus malah mendekati orang penyakit kusta ini, bahkan ia menyentuh. Dia tidak takut ketularan. Inilah kasih Tuhan. Malah bukannya Yesus yang ketularan penyakit kusta, malah Yesus yang menyembuhkan dia dan menjadi tahir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara sakit, jangan hakimi dirimu. Dan saudara juga kalau melihat ada orang sakit, jangan saudara menghakimi dia. Kalau saudara punya kesempatan untuk mengingatkan atau menegur dia, dan karena saudara dekat dengan dia, silakan. Kalau saudara nggak terlalu dekat-dekat amat, ya doakan. Supaya orang ini bertobat kembali kepada Tuhan. Karena memang ada sakit penyakit itu yang Tuhan izinkan karena ada dosa dan pelanggaran. Karena ada juga buat Tuhan mengingatkan, atau seperti pembacaan kita kali ini, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat orang ini. Bayangkan saudaraku ya, orang buta dari lahir loh saudaraku, bisa sembuh dan melihat itu nggak cuma di zaman dulu, zaman sekarang itu bisa disebut keajaiban itu. Saya pikir nggak ada teknologi kedokteran yang bisa membuat orang buta dari lahir itu bisa melihat, saudara. Bahkan zaman secanggih sekarang pun belum tentu ada kemajuan teknologi dalam dunia kesehatan yang bisa menyembuhkan seperti itu, kecuali Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lihatlah di sini. Perempuan pendarahan. Tidak, Yesus tidak jijik dengan dia. Bahkan ketika perempuan ini menjamah ujung jubahnya Yesus, ia seketika itu merasakan ada satu tenaga yang keluar dan ia disembuhkan. Kemudian bagi orang lumpuh, Yesus tidak jijik dan tidak menjauhkan mereka. Minggir engkau, jauh engkau, jangan dekat-dekat aku. Itu cara Yudaisme. Kalau Yesus apa? Ia menyuruh orang lumpuh itu berdiri di tengah dan ia menyembuhkannya. Ada orang lumpuh yang diturunkan dari atas loteng, ia menyembuhkannya juga. Lihatlah di sini saudaraku, Yesus selalu rindu untuk menyembuhkan. Tapi jangan kira ya, nanti di episode berikut, khususnya di seri pendalaman Alkitab juga disebutkan ada begitu banyak orang sakit datang tetapi Yesus nggak mau menyembuhkan. Karena fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah memberitakan Injil. Terlalu banyak orang sembuh. Karena satu saat kelak Yesus akan mengutus murid-muridnya. Dan murid-muridnya ia perlengkapi kuasa untuk menyembuhkan. Saya percaya saudaraku, kalau seandainya saya ada di masa itu, saya salah satu murid dari Yesus, saya pun bisa menyembuhkan. Hari ini pun saya bisa menyembuhkan. Saudara pun yang percaya kepada Yesus, saudara bisa menyembuhkan. Masalahnya sekarang itu bukannya kita kurang mujizat. Berita Injil sudah tersebar di mana-mana. Kalau orang percaya kepada Yesus dan ia tidak disembuhkan, ya berarti bukan karena kutuk, bukan karena setan, bukan karena hukuman Allah, tetapi oleh karena dia teledor menjaga kesehatan, atau karena dia tidak bisa mengelola kehidupannya dengan benar. Dia tidak menjaga kesehatan, misalnya suka begadang, suka makan makanan yang ya nggak bagus bagi kesehatannya dia, tidak pernah berolahraga. Ya kesemuanya itu bisa membuat kita sakit, saudaraku ya. Makanya kita diperintahkan, diingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kita harus mengingat kita sudah ditebus dan tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita juga harus menghormati dengan memeliharanya sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara boleh hidup umur panjang ya bersyukur. Tapi kesemuanya itu juga ada effort dari kita. Contohnya saya juga. Dulunya saya nggak peduli dengan kesehatan, tapi sekarang saya mulai merasa bahwa saya harus concern. Di usia 40 plus ini, saya mau panjang umur karena saya mengingat anak saya masih kecil-kecil. Jadi saya harus panjang umur, saya harus menjaga kesehatan. Mungkin orang berpikir, saya jalan sehat atau jogging itu karena FOMO, ikut-ikutan. Padahal saudara nggak pernah tahu bahwa tes
kolesterol saya tinggi sekali. Walaupun saya masih belum ngetes secara spesifik HDL, LDL, dan apalagi satunya itu yang sangat berbahaya ya. Itu saya masih belum, trigliserid saya masih belum ngetes secara detail ya. Saya cuma ngetes secara total, tes mandiri, dan itu kadar kolesterol saya lumayan tinggi, saudaraku. Makanya ya saya mulai olahraga dan mulai mendisiplinkan untuk nggak terlalu ngemil, khususnya malam-malam sebelum tidur ya. Itu menjadi pola hidup yang nggak sehat juga. Karena ya terus terang kalau sudah umur 40 plus ini sudah mulailah sedikit salah makan aja sudah mulai aneh-aneh, saudaraku ya. Maka saya menjaga kesehatan juga. Karena mikirin keluarga, mikirin anak, saudaraku ya. Jadi kalau saudara sakit hari ini, saudara adalah orang percaya, saudara orang Kristen, saudara takut Tuhan, mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, dan engkau sakit, jangan hakimi dirimu dengan berkata, oh ini karena hukuman Tuhan, oh ini saudara menghakimi karena kutuk dan sebagainya. Kalaupun iya, saudara bertobat aja dulu. Kita harus bikin checklist. Apakah aku ada dosa dan pelanggaran? Datang dulu dalam doa. Tuhan, kalau aku sakit saat ini, Tuhan ampuni aku. Ampuni pelanggaranku. Sembuhkan aku ya Tuhan. Kalau saudara sudah berdoa dan saudara tidak sembuh, berarti masalahnya bukan itu. Bisa jadi sakit penyakit itu kadangkala Tuhan izinkan supaya kalian beristirahat. Saudara beristirahat. Selama ini engkau selalu memforsir dirimu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kegiatan-kegiatan di luar, sampai engkau lupa untuk memelihara tubuhmu untuk ya di-charge ulang lah, di-recharge, beristirahat. Karena tubuh kita juga layaknya mesin ya, mesti istirahat, saudaraku ya. Jangan diforsir terus. Ya, ingat keluarga. Mungkin ini juga momen ketika engkau sakit, engkau punya yang namanya family time, berkumpul bersama keluargamu dan sebagainya. Tuhan izinkan engkau sakit. Atau sakit itu juga bisa Tuhan pakai karena dia rindu engkau kembali kepada kasihmu yang semula. Mari saudara duduk diam dan tanya kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang terbaring di rumah sakit. Ya saudara bisa berdoa, dalam doamu saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Tapi Tuhan, aku mau bertanya, aku sakit kenapa Tuhan? Apa maksud dan kehendak-Mu melalui sakit penyakit ini? Dan saya percaya Tuhan akan berikan saudara hikmat. Saudara berdoa minta kesembuhan, saudara minta belas kasihan Tuhan. Saya percaya saudara disembuhkan. Banyak orang, saya tidak ingin menghakimi, setelah didoakan, tidak kunjung-kunjung sembuh. Saya tidak lantas menghakimi dia karena, oh dosamu terlalu banyak nih, Tuhan tidak mau dengar. Enggak, Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau saudara dengan rendah hati meminta ampun, dia pasti mengampuni. Tapi kalau bicara soal kesembuhan, saudara berharap pada kedaulatan Tuhan penuh, saudaraku ya. Yang penting saudara diampuni. Jiwamu, dosamu diampuni. Kesembuhan itu berikutnya aja. Kadang-kala saya juga mikir, ya kalau Tuhan gak sembuhkan ya gak apa-apa, yang penting aku di dalam Tuhan. Raja Daud pernah berkata seperti itu. Kalau aku harus mati, lebih baik aku mati di tangan Tuhan yang penuh kasih daripada harus dikejar-kejar musuh, dia bilang. Lebih baik aku mati di tangan Tuhan dengan penuh kasih sayang. Ya, seperti itu sikap kita, saudaraku, harusnya. Yang penting aku sudah diampuni, gak apa-apa. Aku gak perlu khawatir, aku percaya. Itu bentuk iman. Tuhan pasti menyembuhkan aku. Tuhan pasti memulihkan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman yang bisa kami sampaikan. Dengan harapan Bapak ibu saudara mulai bisa mengambil kesimpulan lah dari sudut pandang perjanjian lama, Yudaisme, dan perjanjian baru, saudaraku ya. Yang paling utama, percayalah kepada Tuhan Allah kita, kepada Bapa kita, bahwa Ia selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mendidik dan mengajar kami. Dan di kesempatan kali ini kami bersyukur
Engkau sudah berbicara banyak mengenai kronologi sakit penyakit. Tuhan, tolong supaya kami boleh memahami dan memaknainya dalam hidup kami. Kami boleh taat dan setia, hidup berjalan mengiring Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan penderitaan. Biarlah kiranya kami mengiring Engkau seumur hidup kami. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.